Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pengetahuan umum. Jadi, tes pengetahuan umum itu soal-soalnya bisa mencakup apa saja. Bisa tentang sejarah, tentang geografi, tentang IPA, tentang tarian, tentang semua pengetahuan apa saja tapi yang bersifat umum. Tuh. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng litosfer. Dalam geografi, gejala tersebut termasuk aspek. Nah, soal ini merupakan soal tentang geografi. Pembahasannya, jadi geografi itu secara umum dibagi jadi dua aspek, yaitu ada aspek fisik dan aspek non-fisik atau aspek sosial. Nah, aspek fisik itu apa? Jadi aspek fisik itu semua hal yang berhubungan dengan fenomena alam, misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus itu. Atau subbabnya itu dia dibagi jadi tiga, ada aspek topografi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek topografi itu tentang letak atau lokasi suatu wilayah, misalnya kayak letak negara, terus bentuk bumi, gitu. Kalau aspek biotik tentang tumbuhan, binatang, gitu, tentang yang makhluk hidup. Kalau non-biotik itu yang berkaitan dengan tanah dan air suatu wilayah, dia yang bukan makhluk hidup. Misalnya kayak kondisi tanah, terus kayak iklim, cuaca, seperti itu. Nah, kalau aspek non-fisik itu ada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Aspek sosial itu seperti kayak tradisi, gitu-gitu. Terus aspek ekonomi ya tentang perekonomian, tentang perdagangan, seperti itu. Kalau aspek budaya tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau aspek politik ya tentang pemerintahan. Nah, kalau dilihat dari soal ini, dia kan gempa bumi. Nah, gempa bumi berarti dia kan berhubungan dengan fenomena alam. Nah, termasuk yang ini juga kan, dia tentang bentuk muka bumi. Karena litosfer itu lapisan kerak bumi. Berarti kalau soal ini dia termasuk aspek yang fisik. Jawabannya adalah A, karena dia termasuk fenomena alam, bentuk bumi, ini kan litosfer. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Fenomena geografi, ini ada poin 1 sampai dengan poin 5. Aspek fisik dalam kajian geografi sesuai fenomena ditunjukkan angka. Nah, ingat ya yang tadi nih, aspek fisik ada ini, ada 3 tadi, ada topografi, biotik, dan non-biotik. Nah, selain itu aspek fisik tadi kan berhubungan dengan fenomena alam ya. Kita lihat yang pertama, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi. Salah ya, karena ini termasuk aspek yang non-fisik atau aspek sosial. Terus terjadi musim kemarau yang ekstrim. Nah, ini benar karena dia masuknya yang ini ya, ada kondisi iklim ini. Di aspek yang non-biotik tentang cuaca, tentang iklim gitu. Berarti nomor 2 benar. Yang ketiga, umumnya masyarakat Dieng bekerja sebagai petani kentang. Nah, ini salah ya karena ini termasuk yang aspek ekonomi. Terus yang keempat, bencana tanah longsor di Ponorogo. Benar ya, karena dia berhubungan dengan fenomena alam. Yang kelima, Gunung Merapi meletus di Yogyakarta. Benar, karena dia berhubungan dengan fenomena alam. Nah, berarti yang benar itu ditunjukkan pada nomor 2, 4, 5. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Planet dalam tata surya kita yang dikenal dengan sebutan bintang pagi adalah, nah untuk soal ini jawabannya adalah yang C, Venus.
Nah, dia selain disebut bintang pagi, dia itu disebut juga planet putih. Kenapa? Karena dia permukaan Venus itu dia putih. Dan karena putih itu, jadi dia bisa terlihat dengan tanpa alat bantu gitu. Dia bisa terlihat tanpa alat bantu karena dia permukaannya putih. Nah, terlihatnya kapan? Terlihatnya itu saat pagi hari sebelum fajar. Makanya dia disebut dengan bintang pagi karena dia saat pagi hari itu, saat sebelum fajar itu dia bisa terlihat karena permukaannya yang putih tadi, jadi dia sangat terlihat gitu ketika pagi hari. Nah, selain itu dia juga disebut bintang kejora dan disebut juga planet terpanas. Kemudian kalau Merkurius itu dia merupakan planet terkecil. Selain itu, Merkurius juga dia planet yang tidak memiliki satelit. Merkurius ini dia planet yang paling dekat dengan matahari ya. Nah, kalau Mars ini dia sebutannya planet merah karena dia terlihat merah itu. Kalau Jupiter dia sebutannya itu planet terbesar karena dia merupakan planet yang paling besar di antara planet-planet lain atau biasa disebut raja langit gitu. Jadi untuk yang ini yang bintang pagi itu berarti jawabannya pasti adalah C, Venus. Nah, oke, lanjut lagi. Indonesia merupakan daerah pertemuan dari beberapa lempeng. Sebagian besar pulau-pulau di Indonesia terletak pada lempeng. Jadi, lempeng itu ada 7 yang utama. Apa aja? Ini ya, jadi ada 7 utama lempeng tektonik di dunia. Nah, dia yang ditanyakan kan yang di Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang nih Eurasia. Kenapa? Karena Eurasia itu dia meliputi di Asia dan Eropa. Nah, Indonesia kan termasuk Asia ya. Jadi dia lempengnya itu lempeng Eurasia. Jawabannya adalah D. Nah, jadi kalian jangan terjebak ya, jangan terjebak di lempeng Asia. Kenapa? Karena dia tidak termasuk lempeng utama yang ada di dunia. Nggak ada lempeng Asia ini. Dia adanya yang Eurasia, Eropa dan Asia. Tuh. Oke, lanjut lagi. Di bawah ini adalah negara yang mempunyai hak veto, kecuali ya. Nah, jadi hak veto itu apa? Jadi hak veto itu hak untuk memutuskan, membatalkan keputusan yang ditetapkan oleh PBB. Jadi dia punya hak untuk tidak setuju dengan keputusan yang ditetapkan oleh PBB. Nah, negara apa aja yang punya hak veto? Dia ada 5, yaitu ada Amerika Serikat. Nah, berarti ini C benar ya. Kemudian ada Inggris, kemudian Rusia, kemudian ada Cina, ada RC ini ya, dan yang terakhir ada Perancis. Nah, berarti yang salah adalah E. Nah, harusnya satu lagi adalah negara Inggris. Nah, oke, lanjut. Badan ini adalah organisasi PBB dalam hal pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Nah, soal ini pembahasannya adalah nih. Jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi ILO. ILO itu singkatan dari International Labour Organization. Jadi ini organisasi tentang buruh. Jadi bisa diingat-ingat ya. ILO itu tentang buruh. Nah, yang kedua ada UNESCO. UNESCO itu singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Nah, ini tentang organisasi tentang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Nah, berarti ini jawabannya tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan adalah B, UNESCO. Tuh. Nah, kalau WHO, pasti teman-teman sudah tahu ya WHO, karena WHO ini sedang booming gitu kan. WHO itu singkatan dari World Health Organization, organisasi tentang kesehatan dunia. Jadi dia yang tentang kesehatan dunia itu yang
yang utamanya itu organisasinya itu WHO. Kemudian ada UNICEF. UNICEF itu United Nations Children Fund. Nah, ini dia tuh tentang yang menolong dan menyantuni anak-anak yang mengalami penderitaan. Nah, kalian di sini ada children ya, tentang anak-anak, baik tentang anak-anak yang kena bencana alam atau yang karena kemiskinan gitu, yang pokoknya dia tentang membantu yang anak-anak yang mengalami penderitaan. Nah, kalau UNCLOS ini singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, ini tuh tentang peraturan tentang yang ada di laut gitu, kemaritiman. Nah, berarti udah jelas ya, ini kalau tentang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu yang B, UNESCO. Nah, lanjut lagi. Kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN adalah, nah, ini kita lihat ya. Jadi yang pertama ada APEC. APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation. Dia itu sebenarnya tentang perdagangan bebas juga. Ini kan yang ditanyakan perdagangan bebas ya. Nah, tapi kalau APEC ini dia di kawasannya yang Asia Pasifik. Sedangkan soal ini yang ditanyakan adalah yang ASEAN gitu. Berarti salah ya APEC karena dia Asia Pasifik. Yang kedua yang B ada OPEC. OPEC itu Organization of the Petroleum Exporting Countries. Dia tentang minyak bumi. Nah, berarti salah ya karena ini yang ditanyakan tentang perdagangan bebas. Kemudian yang C ada NAFTA. NAFTA, North American Free Trade Agreement. Nah, ini juga sebenarnya tentang perdagangan bebas, tapi kalau NAFTA itu di North American atau Amerika Utara. Sedangkan yang ditanyakan tadi yang ASEAN. Nah, selanjutnya ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, AFTA, karena dia tentang perdagangan bebas di kawasan ASEAN gitu. Kalau NATO ini bukan ya, karena dia itu tentang organisasi untuk menjaga keamanan bersama di negara-negara yang di Samudra Atlantik Utara, yang termasuk benua Eropa dan Amerika Utara. Nah, oke, lanjut. SKCK singkatan dari, nah pasti teman-teman yang mau daftar polisi atau tentara pasti membuat SKCK. Nah, jangan sampai tidak tahu kepanjangannya ya. Pasti sudah tahu kan? Jadi SKCK itu kepanjangan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, jawabannya adalah B. Kalian harus teliti ya, karena ini hampir sama-sama nih. Yang ada keputusan gitu. Kalian yang penting harus teliti, jangan sampai soal mudah seperti ini kalian salah menjawabnya gara-gara tidak teliti. Lanjut, prasasti Telaga Batu ditemukan pada kerajaan. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau kerajaan Kutai itu salah satu prasastinya itu prasasti Mula Warman. Jadi kalau ada soal prasasti Mula Warman, berarti ingat-ingat ya, berarti dia dari kerajaan Kutai. Kalau Majapahit itu salah satu prasastinya ada namanya prasasti Canggu. Nah, kalau Tarumanegara itu ada prasasti Tugu, ada prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu gitu. Bisa diingat-ingat ya. Kalau ada muncul soal yang ini, itu berarti jawabannya kerajaan Tarumanegara yang tadi ada Tugu, Kebun Kopi, sama Jambu. Kalau kerajaan Demak itu dia prasastinya ada prasasti Condro Sengkolo. Prasasti ini ada di dalam Masjid Demak karena dia peninggalan kerajaan Demak. Nah, oke lanjut. Hormon yang berperan menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, dan dormansi adalah, nah ini soal tentang pengetahuan alam ya. Nah, jawabannya adalah yang D, asam absisat. Karena nih dia asam absisat itu fungsinya untuk dormansi biji, membantu tanaman dalam keadaan kering, menghadapi lingkungan dengan suhu rendah dan kadar garam yang tinggi serta pengguguran daun gitu. Jadi
dia nih kebalikan dari hormon auksin dan sitokin. Kalau auksin ini dia untuk pembesaran dan pemanjangan sel gitu, untuk dia biar tanaman itu cepat membesar gitu. Kalau sitokin dia hampir mirip dengan hormon auksin untuk biar tanaman tuh lebih cepat besar ya, tapi dia fungsinya beda. Dia fungsinya di pembelahan selnya itu. Kalau yang giberellin juga hampir sama dengan auksin, dia untuk pembesaran tumbuhan, pembesaran sel, tapi dia fungsinya di pembentukan tunas atau embrio gitu. Kalau asam absisat ini dia kebalikan dari ketiga hormon ini. Kebalikan dari auksin, sitokin, dan giberellin, di mana asam absisat ini dia justru malah menghambat pertumbuhan gitu. Kalau yang etilen itu untuk mematangkan buah, biasanya buah mangga gitu, misalnya disebut gas etilen yang diberikan pada buah mangga itu berarti agar mangganya itu biar cepat matang gitu, karena dia fungsinya untuk mematangkan buah. Nah, lanjut ya ke soal yang terakhir. Setiap daerah di Indonesia memiliki banyak jenis tarian. Tarian yang berasal dari Kalimantan Barat adalah, nih, jawabannya adalah yang A, tari kancet ledo. Tuh, diingat-ingat ya. Jadi, tari kancet ledo ini berasal dari Kalimantan Barat. Kalau tari topeng berasal dari Jakarta. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Kalau tari gong berasal dari Kalimantan Timur. Dan tari kecak, udah pasti tahu ya teman-teman, berasal dari Bali. Nah, sekian pembahasan mengenai soal-soal pengetahuan umum. Untuk video selanjutnya, kita bahas pembahasan lain atau bisa bahas tentang pengetahuan umum lagi. Atau untuk kalian yang request materi bisa komen di video di bawah ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.